pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas banjir di Pidijaya. Kemudian eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Menasah Tengoh, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syah Kuala, pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana. Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana. Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand traktor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman.
Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan Tisi Maulidia Putri. Tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya ubi, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Meningkatnya minat terhadap kukusan turut berdampak positif bagi pedagang seperti yang dirasakan oleh Anissa, pedagang ubi jalar di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya daya beli terhadap ubi yang dijual semakin meningkat, bahkan karena saat ini belum panen petani lokal di Sare untuk mencukupi permintaan konsumen harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Adapun ubi kuning dan oranye dijual Rp10.000 per kilogram dan untuk ubi ungu Rp15.000 per kilogram. Karena kebetulan belum panen yang punya Sare, jadi kita kayak ambil punya Medan. Kalau punya Medan Rp10.000 sekilo yang warna oranye sama kuning, yang ungu Rp15.000 sekilo. Rp15.000. Berarti ini sekarang lagi naik apa? Naik. Kalau lagi normalnya Rp8.000, 2 kilo 15. Kalau ungu cuma Rp13.000, 2 kilo 25. Untuk diketahui, ubi jalar kaya akan serat antioksidan serta vitamin A dan C yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah, dan berbagai manfaat lainnya. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU. Maksud kami kader ulama atau PKU Muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Berikut laporan Echa Umami. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU Muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda. Temanya dunia digitalisasi, penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini. Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat. Adanya kegiatan PKU ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa di Banda Aceh, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh. Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU Muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif, serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Status hukumnya merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan. Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan, tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex spesialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa pembeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari mengatakan seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman. Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudrismen nomor 12 itu orientasinya adalah edukatif dan inklusif. Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikbudrismen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merebu, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merebu, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga.
Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat. Waktu ditemukan dia dalam jangkar. Dia jangkar kena bot udah rusak. Patah klep, ya kan nggak bisa hidup dia buang tu. Beral nggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan? Ya doa sama dia, selamat. Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabuh, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat. Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya. Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 gross ton. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Civitas Akademika UTU Melabuh gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada Rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di Aula Auditorium Teguh Umar UTU Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Universitas Teguh Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di Auditorium Teguh Umar kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teguh Umar UTU Melabuh Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar. Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya sudah bertugas dari tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Nah, alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, di mana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak. Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Luxmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al-Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirunding Melabuh, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopimda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 kali 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sengeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu, untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun. Atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter. Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT-G/2022/PN-TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT-2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, pemerintah dan pelaku seni budaya di Dataran Tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sahrin. Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya. Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kearifan lokal bahasa itu berubah. Artikulasi. Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi IT, AI, bahasanya berubah. Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Warga Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jerat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Raziarda.
Warga Jurung Belang Garut, Kampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jirat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Belang Garut, Zaini Salam, mengatakan tradisi kenduri jirat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memuliakan anak yatim. Menurutnya, kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat. Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat yang ada di sini. Kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi perkumpulan itu istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh, masyarakat kami penuh semangat. Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jirat, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai, sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Belang Garut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung. Kita akan melakukan itu samadiyah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini. Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Belang Garut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa mengenyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jirat, masyarakat Jurung Belang Garut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kejari Subulu Salam bekali BPD Sekota Subulu Salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Subulu Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Subulu Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan. Jadi dalam perkembangannya APDES ini sudah turut mendukung berbagai program pengembangan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Subulu Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.